semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Worship Morning Lembah Pujian Ministry Jakarta. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami sakit karena dosa yang mereka lakukan. Mereka melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka mabuk-mabukan, minum alkohol, merokok, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka di sini dikatakan ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa
Ketika kita datang kepada Tuhan, ada pengampunan dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kita boleh lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ketika kita datang kepada Tuhan, seperti yang dia katakan tadi, ada orang menjadi sakit karena perbuatan mereka yang berdosa. Yang pertama, yang kedua tadi, mereka menjadi sakit karena pola makan yang tidak benar. Sudah tahu mereka mengalami kolesterol, tapi makan sembarangan. Sudah tahu mereka sakit ginjal, tapi mereka makan sembarangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang mengalami sakit karena perbuatan mereka sendiri. Mereka tidak menjaga pola makan mereka. Mereka makan sembarangan. Sudah tahu itu tidak boleh, tapi mereka makan. Dan yang ketiga, ada orang menjadi sakit karena kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu bisa menyerang kita, orang-orang yang percaya, kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kuasa kegelapan itu bisa membuat kita jadi sakit. Karena apa? Karena kita tidak merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mengalami kelemahan tubuh, kita sakit, kita datang ke orang-orang pintar, kita datang ke dukun, kita datang kepada meminta kepada opo-opo, ilah-ilah lain. Tapi sekarang di sini dikatakan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa kuasa kegelapan itu bisa diusir dalam nama Tuhan Yesus, maka setan akan pergi. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mematahkan kekuatan musuh, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang benar. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Dan yang keempat, kenapa orang menjadi sakit? Karena satu hal, ada maksud Tuhan dalam hidupnya. Ada seorang sakit itu Tuhan izinkan, seperti anak yang buta sejak lahir yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, waktu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa? Apakah anak ini atau orang tuanya?" Tapi Tuhan berkata, bukan orang tuanya dan bukan anak itu juga, tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga hal ini boleh kita renungkan. Ada orang sakit karena dosa, tapi ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kita seperti Yakobus tadi. Dan ketika kita menjaga pola makan kita dengan benar, tidak makan dengan sembarangan, tidak rakus, tidak glojo kata orang dunia, tapi kita menjaga pola makan kita, maka Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada kita. Dan yang ketiga, kalau itu datang dari kuasa kegelapan, katanya di firman Tuhan, diusir, kuasa kegelapan itu akan pergi. Bahkan Tuhan katakan, orang percaya kepada Tuhan, Bilangan 23 ayat 23, bahwa di sana dikatakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi mantra-mantra, opo-opo, apapun kekuatan dunia ini tidak akan mempan kepada kita. Kenapa? Kita diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Dan yang keempat, Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Tuhan mau menyatakan keajaibannya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita merenungkan yang keempat hal ini, supaya kita mengalami kesembuhan. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita
menjaga pola makan kita. Dan yang ketiga, kita usir setan, pasti setan akan pergi. Dan yang keempat di situ dikatakan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada pada saat ini, kalau Anda mengalami sakit penyakit, mungkin dokter sudah vonis apapun itu, ketika kita percaya kepada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada kesembuhan di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia akan melakukan hal yang dahsyat, hal yang ajaib dalam hidup kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, apapun vonis dokter, itu kenyataan. Tapi kenyataan akan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan, yang menyembuhkan. Puji Tuhan, itu renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Dan jika ditemui ada umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami sakit pada saat ini, maka kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau itu karena perbuatan dosa mereka, maka minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni. Kalau itu terjadi karena mereka menyembah berhala, percaya kepada ilah-ilah lain, maka Tuhan saat ini yang mengampuni dan mereka bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu dari kuasa kegelapan, maka kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Sebab kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak ular dan kalajengking. Kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk mematahkan kekuatan musuh. Maka terjadilah kesembuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau ini diizinkan oleh Tuhan supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, maka kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka sembuhlah setiap kami, kuatlah setiap kami memperoleh keajaiban yang datang daripada Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada, baik yang mau bekerja hari ini, baik yang sekolah, baik Tuhan yang berusaha, semua Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam hidup kami, sebab kami percaya kepada nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang menyembuhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.